Damini di batana surung sian salud narohak ima mangaroti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhantai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madinah saludutna. Urian itu hanta kapani humabarida nauni ujangan di Janika di minggu eksauni yang disadario mengenai buku pesalmen minggu 10 itu mamukasian ayat napar juru rohasu ayat paunopon ujahau ma tuhita kapai diuk ma di bagasan rohat tadi sono patar surat di situ tangian di sidabit saya tangi mahasikongan ali jahuba tangihon ma alualukon saya tangi humatinggon tutangyakkon siang ihir nasoma pangaksi saya dakutan uhum mahal siang bumi saya ditapat manama asikongan nung ngadilu horohakti dipikir burnimai dilalang doau abedaran sumpahku upopani doang kepikiranku asa unang mengalausi pamangaku saya marjaga doau dilangkalakan di jomma sepangarupa diangka papahenan di jomma dopak kabani pamangamu saya diihut-ihut laka-lakaku doang kabugasku dan mauraur pangalakaku saya bodoh upajuju idea lusi bodoh au ale dibakar saya tarebot patingkol mutuau tani honma hatakon ido yang ko sahabta dia mau kadongan sahab porsiao ete nang somal kay hon nanang na jujuk tabigi nang malu sakala nang obe hali susu termarit di kaina alang wiwa arang di nasida apalagi dumpak kuling mak suara surunai si patanay lolo dua dukon diende homai itu serong do diba nama piki udah sampai tangis sampai manedi bahkan nama ngede honibi ayo udah tak kinata sampai marsisilingu ima habugu unni edde di tanggung baluksan lagi jala puasa mas sampai somoni kita tarpuan perasaan mulut teon eddi bui gabi manetik iluta bui gabi dubun rohata jala bui do gabi marbugu hita ala nama sanau ta adu bisa lelengon sipata somoni ono do hira neng lolok kita ono hira neng mate kita ono hira nangarong me semangat ni ngulu mangadupi tujuan ni hari duntai teho di hiratan baru semangat saya ingotot tamak ay debatado dongak usaha tupatikia lain. Karena apa? Yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkadang hari ini atau hari esok 2 hari selanjutnya itu di luar dari apa yang kita rencanakan. Ini yang sering terjadi. Tutuna sotina kan doakan amasa nanaing roh diari marsubut ulang di tuari marsubut sajon nari dan taboto aha nanaing masa jala ulu naso ninduga naking naso tinaga naking mapai keli mapai dukun pakilamaan jala ulu do sonari kita meket sajom naik ulu tangis pernah kita merasakan yang seperti itu saya pernah mungkin saudara-saudari juga pernah detik ini saya tertawa detik kemudian saya menangis jala ulu do hadanina tua-tua najulu madokon ay say dijaga di ruang engkel una unang bola somoni engkel una sotung tanda-tanda letangis gue karena apa inilah kehidupan yang memang harus kita hadapi terkadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian itu nabi hilala si David hati-hati toko marali-ali lu imana do raja Saul ala jujung hijau imana moloroto tina hodar tu raja Saul hijau masih David mahasabi maimana marete maimana Daud makto tina hodar Daud sering dipanggil ketika Saul menghadapi roh-roh jahat
Lalu Daud memainkan kecapi dan dia bernyanyi. Seketika itu juga roh jahat yang ada pada diri Saul pergi meninggalkan dia. Sianima para lihat sida. Dukoni marpunga muse sida itu dohot anak di si Saul ima si Jonathan. Sangat luar biasa, sangat kental persahabatan mereka, kekeluargaan mereka. Tapi apa yang terjadi? Saul ingin membunuh Daud. Alamiah, ada dona salah di si Daud itu. Ternyata tidak ada yang salah. Nah salah si Saul, alamiah panggil kecemburuan. Saul cemburu ketika Daud semakin terangkat namanya. Karena apa? Dia bisa mengalahkan Goliat. Dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, mengatur strategi dan lain sebagainya. Saul merasa dia akan menjadi raja menggantikan saya. Ubahedi naik buon ni si Saul mah si David. Apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Hati-hati dengan yang namanya cemburu. Hati-hati dengan yang namanya cemburu. Cemburu dalam hal kecil saja bisa menghalalkan segala cara. Udah kinata tehe aisyah tahidat tuh kami di baligian sahat tu palempang uberek mahabi de buana isan olam partani biasa tuh kami si raja tanu sahat maiso bui bumuda kubilna sian mobil undang. Aduh matubu pangibu. Najulu ay natua-tua na do mangrupi ibana sa tuwi sikola no ay ada kubo tu be nangado ngau dia lupa di ibana. Ada kecemburuan yang selalu muncul karena kenyataan-kenyataan hidup sampai nektar bunuh manusia. Aleluya yang tabungan mampakilalata mangilang di posisi si David. Bagaimana ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang, justru dia mengancam kehidupan kita. Itu orang pandohan hati-hati dengan sahabat. Karena tidak ada sahabat yang sejati, tidak ada musuh yang sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Sian para lihat tuh musuh naumoran kita. Dan inilah ancaman yang dirasakan oleh Raja Daud pada saat itu. Mungkin kita pernah merasakan hal-hal yang demikian. Jalan mati pakilalaan. Dan tabo to be songon dia au tujulon ni hari. Apalagi najono tua wiru lagi musuhku. Apalagi muluh wadubin wai keluargaku sendiri. Apalagi nah wadubin wai anakku sendiri. Apalagi nah wadubin wai rato rasu sendiri. Maralo tua selesai. Bingung. Itu dia mau mengadu-adu. Kemana saya bisa mengadu? Orang yang dekat kepada saya menjadi musuh saya. Orang yang dekat kepada saya mengancam kehidupan saya. Kemana saya harus mengadu? Omma adus yang berputar saudari. Tuhan memberikan jawaban kepada kita kalau kita merasakan hal yang demikian. Jawaban pertama adalah berserulah kepada Tuhan di dalam doa. Jom-jomah Tuhani di bagasan tania. Kita berseru kepada Tuhan di dalam doa. Sasitongna bakoni dolma la salah di mana pasti berusaha dipasitong dirinya. Seperti apapun dia melakukan kesalahan, dia akan membela diri. Songon dia pihak koruptor, nau tak takut KPK, seidudui do, aga pengacara na hebat na bui padua di mana. Ini kenyataan hidup. Bakoni jolma. Alai unang idauta, sian asal adi. Alai idauta mah, ternyata bakoni jolma, kita tidak mau di dalam kesusahan. Ini manusia. Nang boy kita makilala tarsosak tahun. Pasti tidak ada satupun orang yang mau merasakan hidupnya susah. Baik dia bersalah ataupun dia benar yang dilakukan. Alai disoma ido takamang don akenan digulpit tinguluda. Kita harus tepat memposisikan diri kita sebelum kita berseru kepada Tuhan. Ini bukan kalimat instan. Cuma Tuhan ini bagasan tanian. Ini bukan kalimat instan. Terlebih dahulu posisikan diri kita. Atektung na huwadupin wae kalani hasanatku. Bolo ido na masa iko jono tobotok kudosai.
tuaro pandit Tuhani. Asa dulu di sisa tu aku tamama au matani aku di mana. Alai mulu ala ulang nang sitong ta ulang subuh rohani ala ku kita pangido Tuhani lehon hasitongan luluhon au ali jahuba iba juju di bagasan tanian. Jalan duduk di sana. Saya tangiba hasitongan ali jahuba. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Berarti pertama kali Daud memposisikan dirinya dia bukan pihak yang bersalah, tapi dia adalah pihak korban. Dia tahu posisinya. Jangan kabur kita melihat posisi kita. Laut di soma amangina mulani hata tangian. Mulani hata tangian. Jadi di kita akan nasomal dope matok kontamian mulai nangis terjadi jadi tangian. Alania nggak jauh berbeda. Lawatan ni tangian dokon tangian. Tami namani menami-nami di kubu dana julu tu aka si sopau di imatami alai mulut tangi dia mendengar. Doa itu adalah kasus mendengar. Terlebih dahulu Tuhan mendengarkan apa yang kita katakan dan kita juga mendengar apa yang Tuhan katakan. Tangi siani mahata tangian. Jadi ada saling mendengar antara kita dan juga Jala asal bui ditangi hon Tuhani kita iko jolo naki pinature namasan di hidan ngomong pangalangkata perdalaman minggu. Oleh karena itu ketika kita mau semakin memperbaiki diri, pertama kita jangan berjalan di jalan yang salah. Jangan berjalan di jalan yang salah supaya kita katakan kepada Tuhan, ale Tuhan saya tangi bang kasih doa. Karena inilah yang dikatakan di ayat 3. Nunga di dodohor haki, bila engkau menguji hatiku, ditikir bor innai, memeriksanya pada waktu malam. Ini hal yang sangat menarik. Kenapa Daud katakan malam? Ditikir bor innai pada waktu malam. Ai modo kita kena dua-dua. Atsura jam 10 dang mulak do anak kota, saya tak telepon tu. Alania ngabor ini. Jalan mudarok totong rotu jabu, mulak mai mana, borngin, jam 10 manang jam siai, ikut dohonot tadu tunasida, hati-hati dan ngabornginon. Apa yang kita identikkan dengan malam? Malam diidentikan dengan kejahatan. Malam diidentikan dengan hal-hal yang gelap. Alanya, godang bojol, patu pahon sakap-sakap narwa di borngin nyari, porsia malam. Makanya janita 3 minggu nasalku di mak boido kita tarimas boido kita buruk asal ma undang merdusa di podoman ima kita maka kaido Tuhan bukan berpikiran yang negatif kepada orang, bukan merencanakan yang negatif kepada orang. Alanya borgin sangat-sangat dekat dengan hal-hal yang gelap tadi. Dan ini seperti tidak terlihat. Hati-hati dengan malam hari. Apapun yang kita rasakan pagi hari, siang hari, bahkan sore hari yang mungkin menyakiti hati kita, jangan dipikirkan pada malam hari. Apalagi kita berniat, berencana untuk membalaskan itu kepada yang menyakiti kita. Di surat kondisi hata borgin, asa manat kita di borgin. Arya nang borgin ikon ias marokata. Itulah yang dikatakan jangan berjalan di jalan yang salah. Alamnya di dodo Tuhani dodo hatan lain. Sekarang Tuhan tahu apa yang dalam hati kita. Sekarang Tuhan tahu itu, meskipun tidak kita katakan. Dan ketika kita mau memperbaiki diri sebelum kita berselu dengan Tuhan, jangan berdiri dengan orang yang salah. Jangan berdiri dengan orang yang salah. Iman ada di ayat 4 tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak. Mungkin banyak orang sekarang melakukan hal-hal yang buruk supaya dia viral. Idol taman waing konten-konten YouTube amanginam akan nagudang subscriber nih. Nah instan di mana? Habis asing top na konten YouTube nih tidak berbobot.
bahkan jauh daripada norma-norma yang berlaku di negara kita. Kenapa dia bisa terkenal? Karena semakin banyak orang yang suka dengan hal-hal yang negatif. Olah di patupa pena asing-asing mana dibayar di video, di YouTube, di Facebook terudang duit na menyukai bereng manuai. Lala sudiru kita foto di luar Sumatera Utara adong gereja HKBP Nagao. Olah di upload video terus sudi mau mengkomen, terus sudi mau like, terus sudi mau madok pernah kasih betul dan like. Sudi rumah dok. Aku dah kata-kata lihat alania omma. Karena semakin banyak orang menyukai hal-hal yang negatif daripada hal yang positif, dan ini yang menyebabkan banyak keributan di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Kalau kita sangat menyukai hal-hal yang negatif, ini dulu kita perbaiki. Kalau berdiri dengan orang yang salah, tentu yang kita lakukan pun pasti akan salah. Dan sekarang semakin gampang orang menyebarkan berita-berita hoax. Dan suka sekali kita kalau ini hoax, ya karena kita tidak filter, tapi kita sebarkan ini supaya semakin banyak orang yang menyukai. Ubah ini, bohama carana asadak taulah dengan somoni berdiri dan berjalan di jalan yang salah, martangiang kita. Utaju Tuhan, jalan lomoro hatta dipatik nih Tuhan. Tapi kirimai harian berdoa, berseru kepada Tuhan, dan menikmati firman Tuhan siang dan malam serta kita renungkan. Karena apa? Doa dan firman Tuhan membawa kita kepada pemikiran yang konstruktif, pemikiran yang membangun. Aitari dan doa surungan isi pertanian, dohon masa di pertanian. Tarida doha surungan halak nasoma lima nama jahadide hukut dibayar di mana perenungan dan rupari dohon nasahali-sahali terlihat itu ingototan ya. Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan ketika kita mulai menghidupi dan mencintai itu. Alania halak namartangian kualitas dirina terjaga. Halak namartangian kualitas dirina terjaga, jalan mempenas rohania kedongan. Artinya, apapun yang terjadi di lingkungan saya tetap bersama dengan Tuhan saya. Jadi kualitas diri saya bukan karena orang lain, tapi karena diri saya. Unang alay dokon halak elang kuwatin. Itu dak mangat diet ketak no. Nah, unang alay halak berubah kita. Kalau ni dokon lebat juga kuwatin. Tapi sahala tuh madokon itu juga cara di mana. Masih baik malam tu kosona di mana. Tapi yang sesuai itu dokon umur. Hati-hati dengan lingkungan sekitar. Jangan ikuti semua itu. Yang tahu kualitas saya adalah diri saya dan Tuhan. Tetap bertahan pada kualitas. Disimak yarak kita. Dukoni dukona parjulo naking. Molo tajo hut matangi yang tidak Tuhan. Ingatlah poin yang kedua, Tuhan menjawab doa. Dialusi Tuhanido tania. Jangan katakan bahwa saya berdoa tidak dijawab Tuhan. Jangan katakan ketika saya berdoa Tuhan tidak dengarkan. Tidak, kita yang salah di situ alania. Sonari kita nak tulis pada bui di taniang studio. Kita harus imani, kita duduk hari ini di tempat ini, di rumah Tuhan. Ini adalah buah-buah doa. Kenapa saya katakan demikian? Jujur kita kamanami do inanami akan orang berkeluarga. Suami, antara suami dan istri, usuk umpah, isi mahamu, nagumudang martangiang di jari. Antara suami dan istri siapa yang lebih banyak berdoa? Ay mulamat tahu lo duit ngaluja emang enak. Mulodang rapak manga nih, paruhaw mang, ulo itori pangan ni dahil. Asal may dokon namin ini. Alay, saya yakin ibu-ibu di sini tanpa suaminya tahu, ibu-ibu di sini sudah menjadi pendua. Miring Pak, kita kamata dua, gak aman. Jarang pe kita martangian memang. Dang marlea kita di rumah ni halak miring. Kita tidak dang lea kita, mulutun pe kita jarang martangian alania. Adong do inatang manangnya ke kita. Tanuk maguna sidak moleate dunga ditanya ke Tuhan.
Ubah ini lubuin wai kita somonon. Marsahala aka amata ala ditaniang ni inata. Begitu juga dengan teman-teman di sini. Kenapa saudara-saudari sekarang bisa menempuh pendidikan? Apa itu hanya karena kepintaran? Oh tidak. Saudara mungkin tidak tahu bahwa sekarang orang tua kita sedang mendoakan kita penuh dengan air mata. Jarang dona tua-tua memotongkan utangna. Tersarupa dia tadi untuk utang ini. Alamiah tani yang ini bisa ditok na utang dona tua-tua ini. Doa itu juga menjadi utang kepada Tuhan loh. Karena apa? Orang tua berdoa agar dianugerahkan anak. Dan dia berhutang lagi ketika anak itu dilahirkan, dianugerahkan kepada orang tua. Kita harus terus membawa ini ke dalam perguruan Kristen, ke dalam iman yang benar dalam Tuhan Yesus. Makanya bisa kuliah, makanya bisa menempuh pendidikan sampai pada hari ini. Kita duduk di sini semua karena doa. Jujur kita menghina taimok masudi akan masa di kita. Tentu banyak yang terjadi dalam hidup kita yang tidak pernah kita pikirkan. Saya pernah bercerita langsung, ada sebuah pengalaman hidup dari seorang polisi di Medan. Kebetulan dia marga Silaet. Mereka pernah bercerita, abang ini dulu pernah mengeluh karena 3 kali ujian sesimen dia gagal untuk naik pangkat menjadi perwira. Tapi datanglah kakak ini dibilang, "Bang, ingat, doamu dulu apa? Doa saya dulu adalah menjadi polisi, punya istri, punya anak." Itu doa pertama. Tapi sekarang kau sudah dikasih pangkat, kau sudah menjadi kompol, kau hanya mau naik pangkat. Tapi kenapa kau kecewa dengan Tuhan? Saya terenyuh dengan renungan ini. Terkadang kita lupa apa yang sudah kita doakan. Bahkan sebenarnya jawaban dari doa kita selama ini jauh lebih hebat yang Tuhan beri pada kita. Rakyat doa peci tidak dana kita martangi yang Tuhan. Leo matuau inat dana bagat dadak napisar rakyat tidak dana kita martangi yang somoni. Tidak pernah. Tapi lihat sekarang, beberapa dari kita sudah berkeluarga. Bahkan tanpa kita sadari, kita sudah punya cucu. Mungkin tidak pernah kita doakan itu. Tak pernah serius kita doakan. Aira ngarogi, na langsung serius manang yakpon. Dah. Holan magudang pe anak kota, holan ni pangiduan tuh menguli mahudang dah. Manguli mahudang. Alay nung lewat mauna baru mau marsak. Ido tayo? Ido biasa. Alay siya na dah karong do pengida manang yakpon na somoni. Mudo ya anak konon no. Nabotan mahal parumayan na buju. Nabotan mau tahutu na pistar. Jarang kita mendoakan itu. Tapi apa? Tanpa kita doakan Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah beri apa yang lebih dari yang kita pikirkan. Tidak pernah kita pikirkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan, semua yang kita miliki hari ini tidak akan mampu kita nikmati. Tanpa Tuhan, semua yang kita miliki pada saat ini tidak mampu kita nikmati. Alamiah kan? Segudang-gudang kita berusaha manapai sugiaka siaruhan kita. Ulu dui dari nasomar lapangan. Saya tersentuh dengan sebuah pernyataan di sosial media dikatakan demikian. Banyak orang sekarang mengorbankan kesehatan untuk uang. Tetapi ketika uang itu datang pada dirinya, dia korbankan uang itu untuk kesehatan. Ini yang sering terjadi. Banyak orang mengorbankan kesehatan untuk uang. Tetapi ketika uang sudah dimiliki, dia korbankan uangnya itu untuk kesehatan. Sama itu dengan keluarga. Banyak orang berpikir, ketika saya memiliki banyak uang, saya bisa membahagiakan keluarga. Tapi lihat, ketika uang kita miliki, tapi seperti itu saja, keluarga tidak bisa kita rasakan kehangatan itu lagi. Karena apa? Fokus kita tadi. Oleh sebab itu syukuri apa yang ada dalam diri kita hari ini. Bawa semua dalam doa. Karena apa? Hari ini kita adalah jawaban dari doa. Doa yang harus kita andalkan. Apapun yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan hasil. Ala sudit nau taju
Tutuhani manang tatanyakot tutuhani ikon dapotan do parbuena. Jala sekalipun kita bergumul, Tuhan ada di dalam pergumulan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.